Shalom saudaraku, kita belajar lagi. Kita masih belajar tentang pengajaran keluarga. Kita belajar membangun 6 fondasi keluarga yang harmonis. Kita belajar tentang menemukan potensi konflik dan cara mengatasinya. Kita belajar 6 tugas bersama suami istri. Kita belajar bagaimana bisa bersikap dengan tepat kepada pasangan kita, keluarga kita. Saudara, apa yang kita pelajari hari-hari ini mestinya bisa memunculkan suatu tekad, kesimpulan yang baru, bahkan itu menyegarkan akan kita pribadi dan keluarga kita. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin dianggap orang itu biasa. Judulnya 3 tujuan pertengkaran. 3 tujuan pertengkaran suami istri. Saudara, pertengkaran itu tidak bisa dihindarkan. Saudara mau cinta seperti apa, mau ngalah seperti apa, mau sabar seperti apa. Kalau saya memperhatikan, saya mempelajari, manusia itu punya batas. Dan kalau saudara mengalah mau seperti apa, pada titiknya akan meledak kalau tidak diatasi dengan baik. Kalau tidak ada pengertian di antara keduanya. Sementara kalau pertengkaran itu sendiri tidak memunculkan suatu kesepakatan baru, tekad yang baru, menjadi pertengkaran yang diulang-ulang dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, bahkan yang sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 15 tahun kemudian itu bisa terulang lagi dan lebih tajam. Karena pertengkarannya tidak tuntas. Dalam artian tidak diselesaikan, tidak buat kesepakatan yang baru. Sebenarnya judul ini ada awalnya. Awalnya saya membuat suatu topik bertengkar yang baik. Bertengkar yang baik. Saya ubah sedikit dengan menunjukkan 3 tujuan pertengkaran. Pak, masa bertengkar itu harus ada tujuannya? Loh, harus ada tujuannya. Kalau kita ini tidak punya tujuan untuk bertengkar atau hanya tujuan yang negatif, maka pertengkaran itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghilangkan kesempatan, menghabiskan akan semangat yang terus dijagai. Konyol kan? Jadi harus ada tujuan. Pertengkaran bukan hanya pertengkaran meluapkan emosi karena tidak suka, tersinggung, kemudian tidak sepakat, atau semata-mata supaya tidak diganggu. Ada cara orang tidak terganggu loh saudara, atau diganggu. Kenapa? Marah duluan. Berarti kan suami atau istri yang tahu bahwa dia melakukan suatu kesalahan, nah sebelum ditegur terlalu jauh, marah duluan. Itu strategi. Dengan marah duluan, lama-lama lawan bicara kita, pasangan kita lama-lama males. Paling marah, paling ngamuk, nggak ada juntrungannya. Dan yang marah ini merasa menang, dia akan pakai alat marah duluan menyelesaikan masalah. Apakah masalah betul-betul selesai? Tidak. Nah saudaraku, marah itu biasa. Tapi jangan dibiasakan marah. Perhatikan ya, marah itu biasa, tapi jangan dibiasakan marah. Bertengkar itu biasa, tapi jangan dibiasakan bertengkar. Kalau saudara jalani pernikahan saudara, total tidak ada pertengkaran sama sekali.
Dan itu sudah berjalan belasan tahun, puluhan tahun. Wow, saya takjub, saya kagum. Mengapa? Karena pasti ada satu orang yang menjadi korban. Tuh kok bisa satu orang menjadi korban? Iya. Dia pasti diam, dia pasti selalu mengalah, dan dia selalu merasa disalahkan. Mungkin bisa jadi gambar dirinya rusak, jati dirinya rusak, identitas dirinya rusak. Tidak pada porsi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia selalu menahan diri, diam, dan masalah tidak selesai. Jadi kalau pernikahan saudara normal, marah itu biasa, bertengkar itu biasa. Tapi jangan biasakan marah, jangan biasakan bertengkar. Dan kali ini kita akan melihat 3 tujuan pertengkaran. Nanti saya akan sampaikan cara-cara supaya pertengkaran itu tidak melukai, tidak menimbulkan trauma, dan membuat jalan keluar yang baik. Ada 3 tujuan pertengkaran suami istri. 1, 2, 3. Yang pertama adalah untuk saling mengenal lebih dalam. Untuk saling mengenal lebih dalam. Untuk saling mengenal lebih dalam. Orang itu punya penguasaan diri. Orang itu berpikir untuk tampil baik. Tapi ketika sudah beda pendapat, tersinggung, ingin menyampaikan akan pendapatnya, mau tidak mau pembicaraan normal itu agak meninggi, kemudian ditambahi emosi, mungkin tambahi mata melotot dan rambut yang naik begitu, kayak landak begitu, tambahi berasap telinganya, nah itu sudah mulai naik. Saudara perhatikan ya, kalimat terakhir tadi saya katakan orang itu punya kesadaran diri, penguasaan diri. Itu seperti gentong, ya tutupnya itu dikendalikan. Mau buka seberapa, mau nutup seberapa, itu penguasaan diri. Atau seperti ruangan, yang mau dibuka pintunya mau seberapa. Mau dibuka pintunya seberapa besar. Dan sadarkah saudara ketika orang itu marah, pintunya itu terbuka total. Terbuka isi apa adanya. Jadi kalau ada satu ruangan dengan cover, dengan tutup yang besar, itu tiba-tiba terbuka apa adanya. Tidak ada kesadaran untuk kontrol lagi. Bisa ngomong apapun yang di dalam hati. Nah, di dalam kemarahan itu akan muncul, tidak semuanya ya, karena beberapa merupakan emosi karena sakit hati dan yang lain-lain lah. Tapi kalau pertengkaran itu terjadi berulang-ulang dan kalimat yang dikatakan itu terus-menerus keluar, berarti itu di dalam hatinya. Saudara jangan coba-coba menyimpulkan 1 pertengkaran, 2 pertengkaran lalu menyimpulkan bahwa oh hatinya seperti ini. Oh tidak. Itu berjalan mungkin dalam waktu setahun beberapa kali bertengkar. Ya. Di tengah-tengah mungkin kemarahan, nangis dan segala macam, mungkin masa lalu dan segala macamnya, itu keluar keluhan. Keluar kemarahan 1-2 kalimat dan itu terulang. Variasinya beda tapi itu tetap keluar. Itu yang saya maksud, mengenal lebih dalam. Oh, ternyata suamiku itu tidak suka disentuh urusan orang tuanya. Dulu gak begitu, dulu gak apa-apa, kami ngobrol biasa, bicara biasa, santai.
Tapi ternyata tidak seperti itu. Apalagi kalau dibicarakan tentang apa yang pernah terjadi. Kita pernah belajar 4 paket pernikahan. Dan ternyata belum sepenuhnya diterima dan tersinggung. Maka sang istri akan tahu bahwa oh ternyata engkau semakin mengenal suamimu. Contoh lagi, seorang suami ketika suatu kali beda pendapat, bertengkar sampai marah yang begitu besar. Ternyata istrinya tersinggung. Tidak diperkenalkan sebagai istrinya kepada teman-teman kerjanya. Teman kerjanya suami. Suami menganggap bahwa itu hal sepele lah. Tapi buat istri itu pengakuan. Dan beberapa kali bertemu dengan temannya di suatu acara tidak diperkenalkan. Ini istriku. Bayangkan. Itu tidak muncul di awal. Kenapa? Cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu tertutupi. Tapi ketika kekecewaan mulai ada, beda pendapat, bahkan mulai tersinggung dan tidak terselesaikan, kemarahan menjadi jalan keluar untuk mengeluarkan semua unek-unek. Kita jadi tahu. Karena itu sebenarnya suami istri mesti memperhatikan bahasa Jawanya itu niteni. Apa yang membuat istriku atau suamiku ini marah? Dibicarakan dengan baik. Bukan dibicarakan setelah pertengkaran atau pada saat emosi. Tapi pada saat yang lain ketika kondisi nyaman, tidak ada masalah, ngobrol enak. Memang begitu caranya. Dengan kemarahan kita mengenal pasangan kita lebih dalam. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah untuk menyamakan cara pandang dan mengetahui perbedaan. Untuk menyamakan cara pandang. Cara pandang. Untuk menyamakan cara pandang dan mengetahui perbedaan. Dan mengetahui perbedaan. Perbedaan. Sudah perhatikan ya? Pak, bukankah dalam konseling nikah kita sudah konseling, tahu perbedaan pria dan wanita, lalu bagaimana kita ini bisa mengelola diri, bersikap dengan tepat. Bukankah dalam konseling kita sudah ketemu dengan potensi konflik karena sifat-sifat keluarga saya, ataupun kami yang kemudian benturan besar. Lalu mengapa ketika dalam pertengkaran tetap harus menyamakan cara pandang? Saudara mesti tahu ya, tidak selalu apa yang ditetapkan di depan, di dalam pernikahan, itu terus-menerus kita ada on the right track dalam jalur yang sama. Tidak. Ada keinginan, ada mungkin peristiwa, ada tekanan, ada kesulitan yang muncul, itu bisa menggeser orang dari tujuan pernikahan. Kebahagiaan. Bersatu untuk berkuasa. Saling tolong menolong. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi contoh ini. Suami istri ini bertengkar urusan sekolah anak. Suatu kali anaknya sekolah seperti biasanya. Tapi kemudian punya masalah nih dengan temannya. Punya masalah dengan temannya, cerita di rumah, orang tuanya tersinggung, orang tuanya besoknya langsung ke sekolah. Ribut di sekolah. Sementara sang istri mengatakan, janganlah Pak, sudah kita tenang aja, kita ngomong kepada gembala kelasnya, wali kelasnya, coba tanya mengapa dan segala macamnya. Wah mereka tidak sepakat
Nggak bisa begitu, itu kalau dibiarkan akan tambah kayak seperti itu dan segala macam. Rasanya sang suami ingin menunjukkan powernya, kekuatannya. Di titik ini pertengkaran itu harus diselesaikan dengan menyamakan cara pandang. Tentang apa? Sekolah. Tentang pertengkaran anaknya. Sebab kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, maka cara pandangnya tetap beda. Dan cara pandang ini banyak tentang apa? Tentang orang tua dan mertua, tentang suatu kasus tertentu yang terjadi, tentang ipar, tentang pekerjaan, tentang pertemanan, tentang mereka berdua, banyak hal. Samakan terus cara pandang. Dan seringkali kalau terjadi pertengkaran, ya duduk, ngobrol dalam kondisi tenang, jangan emosi. Lalu yang ketiga, untuk membangun keharmonisan hati dan pikiran. Perhatikan ya, untuk membangun keharmonisan hati dan pikiran. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ingat bahwa suami istri, proses penyatuan jiwanya adalah sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Dan itu bisa muncul dalam hal yang normal, yang baik ketika semuanya baik-baik aja, ngobrol, lalu menyesuaikan diri. Tapi pertengkaran itu juga bisa berfungsi seperti itu. Menyamakan keharmonisan hati dan pikiran. Mengapa? Karena keluar emosi, keluar kemarahan, hatinya terbuka. Lalu bagaimana hatiku ini sebagai istrinya, hatiku ini sebagai suaminya, tetap berpegang pada komitmen pernikahan bahwa it's okay, tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa mengerti akan apa yang dia rasakan, empatinya besar. Lihat lagi 3 hubungan suami istri sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Itu merubah konsep pikir bahwa oh ternyata kamu ini gak suka di titik ini. Aku punya perbedaan, menurutku gak apa-apa. Tapi kamu terganggu. Baik, kalau begitu tak sesuaikan aja. Untuk hal ini aku tidak akan sentuh, walaupun buat aku gak apa-apa. Tapi kalau buat kamu masalah, aku akan menguasai diri. 3 tujuan pertengkaran. Bertengkar yang baik punya tujuan. Jadi bertengkar yang baik punya tujuan. Saling mengenal lebih dalam. Untuk menyamakan cara pandang dan mengetahui perbedaan. Itu bukan perbedaan umum. Perbedaan yang bisa muncul dalam perjalanan pernikahan. Yang ketiga adalah membangun keharmonisan hati dan pikiran. Sekarang perhatikan, untuk bertengkar yang baik, ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Nah ini yang saya katakan bertengkar yang baik dan ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan. 5 hal, 5 rambu. Ya pakai saya istilahnya 5 rambu. Saya pakai bertengkar yang baik. 5 rambu bertengkar yang baik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama. Jangan hanya melampiaskan emosi semata. Harus ada poin yang dipelajari. Jadi jangan emosional semata. Jangan emosi semata. Harus ada poin yang dipelajari. Jadi suami istri mesti belajar untuk dewasa.
Jangan asal ngomong, asal melampiaskan emosi semata. Poinnya apa? Pokoknya aku marah, aku pengen ngomong aja. Ya kalau saudara itu masih kecil, anak-anak wajar. Tapi kalau saudara sudah menikah, mestinya lebih dewasa. Jangan asal ngomong. Poinnya apa? Kamu marah kenapa? Ya supaya kamu tahu kalau aku tidak setuju. Supaya kamu mengerti perasaanku. Supaya kita ini belajar menyelaraskan. Kembali kepada tujuan tadi. Jadi jangan emosi semata. Kemudian yang kedua, jangan memaki. Jangan memaki. Jangan menghina. Jangan menghina. Ya. Jangan mengutuki. Jangan menghina. Jangan memaki. Jangan mengutuki. Mengutuki. Jangan merendahkan. Waduh Pak, rasanya enggak afdol Pak. Kalau bertengkar tidak ada makian, tidak keluar kata binatang, tidak merendahkan dia. Bahkan lebih afdol lagi kalau saya mengutuki dia. Kamu tidak akan seperti ini, kamu akan gagal, kamu rasanya kok tidak afdol. Ya kalau saudara mau bertengkar yang baik dan menghargai pasanganmu, kuasai dirimu, kuasai mulutmu, kuasai lidahmu. Karena lidah kita ini sumber kehidupan. Barang siapa suka menggemakannya, suka mengulanginya, maka akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Wow. Jadi hati-hati. Apalagi mengutuki saudara. Kamu tidak akan berhasil. Sebagai suami, kelakuan seperti kamu tidak akan pernah berhasil. Wah itu mengutuki. Tidak boleh. Itu rambu yang kedua. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jangan merusak barang. Jangan merusak barang. Jangan merusak barang. Jangan KDRT. KDRT. Jangan. Jangan, sudah nggak boleh. Orang barang itu dibeli dengan uang. Kalau saudara sedikit-sedikit emosi banting itu HP. Loh HP-nya itu bukan dari karet, bisa pecah, bisa rusak. Saudara beli mungkin ya 3 juta, 5 juta atau ada yang mahal belasan juta. Kalau marah banting, berikutnya siapa yang beli? Ya kalian beli sendiri. Bukankah itu merugikan? Tapi saya puas Pak. Oh ya kalau puas saya usul jangan cuma HP. Hancurkan aja semua barang mahal di rumahmu. AC dirusak, TV dirusak, perkakas dirusak. Kenapa? Rusak semua jadinya. Masa begitu Pak? Ya untuk mengingatkan kamu aja bahwa itu tidak baik. Dan jangan KDRT. Perempuan itu memang kuat bicaranya, apalagi kalau marah. Kalau marah tidak bisa fokus ke satu titik, dia akan melebar kemana-mana. Dan laki-laki tidak suka itu. Kalau kamu marah titik ini, ya kalau ada melebar ke yang lain ya paling 1-2 lah. Tapi ini bisa melebar ke 50, 40, 1000 urusan yang tidak ada hubungannya bisa untuk lampiaskan. Ya itu bagian dari kemarahan emosi wanita. Saya perhatikan. Pria itu kalau sudah tidak bisa menahan diri, itu inginnya mukul, inginnya merusak. Tidak boleh. Kalau engkau tidak tahan dengan omongan istrimu, tolong berhenti. Tolong berhenti, tolong kurangi. Kalau istrimu diomongi begitu rupa, tidak selesai. Omongi aja, aku tak keluar sebentar ya. Atau aku tak mandi sebentar ya.
Atau aku tak makan sebentar ya. Untuk apa? Ya untuk merilekskan aja. Setelah selesai mandi, mandi agak lamain dikit. Ya, mandi biasanya 10 menit lagi cukup toh. Ini mandi setengah jam. Setengah jam. Setelah keluar, mungkin istrimu sudah mulai agak berkurang. Kamu mau omong lagi, ayo mulai lagi. Itu bagian dari dinamika suami istri yang seperti itu. Dan tidak selalu wanita itu marah berlebihan. Beberapa urusan, beberapa hal pria lebih marah. Tidak ada juntrungannya. Tetap harus dijagai. Tidak ada KDRT. Yang keempat, jangan bertengkar di hadapan anak. Di depan anak. Atau orang lain. Tidak perlu engkau pamerkan ketidakharmonisan, kemarahan yang sebenarnya sekejap itu di hadapan anak-anakmu atau orang lain. Iya Pak, kami ini sudah menahan diri begitu rupa, tapi suatu kali di mobil Pak, di mobil tidak kami tetap bertengkar. Oke, kalau itu bertengkar di hadapan anakmu, kalau anakmu itu masih kecil, ya kalau pertengkaran engkau pertontonkan ya saya sarankan kemesraan lain kali dipertontonkan. Pegangan tangan, gandengan, pelukan, bahkan cium pipi. Tunjukkan itu sebagai keseimbangan dan beritahu anakmu bahwa dalam pernikahan bertengkar itu biasa terjadi, tapi kami tidak mau membiasakan bertengkar. Atau kalau ada orang lain di hadapan orang tuanya, di hadapan mertua atau orang tuanya, ya saudara harus ambil waktu untuk menerangkan itu. Minta maaf, mengganggu, minta maaf, itu tidak biasa terjadi. Ya, dan kami akan menyelesaikannya. Yang kelima, harus ada pengertian yang baru. Pertama, harus ada pengertian dan saya pegang dulu, kesepakatan baru. Jadi bertengkar itu bukan cuma emosi, bukan cuma meluapkan keinginan, memaksa, tapi harus ada pengertian yang baru. Semakin mengerti pasanganmu. Apa yang dia tidak sukai, apa yang membuat dia tersinggung, bukan sesuatu yang besar, tapi itu mengganggu hatinya, mengganggu suamimu, mengganggu istrimu. Akan muncul pengertian yang baru. Dan kalau itu ada masalah yang perlu diselesaikan, buat kesepakatan yang baru. Saya katakan bahwa membangun pernikahan adalah membangun kesepakatan. Tawar-menawar, buat kesepakatan. Jadi kalau kita ini bisa mengelola dengan baik, ya 3 tujuan pertengkaran ini pasti akan tercapai. Tetaplah miliki cara pandang bahwa kita menikah, disatukan, prosesnya butuh seumur hidup. Kita mendasari pernikahan kita, fondasinya yang utama adalah perjanjian. Kita tetap satu. Kita ini satu tubuh. Aku kepala, suami mengatakan engkau tubuhku. Saling berhubungan, saling mempengaruhi. Sabarlah, cobalah mendengar, cobalah mengerti, cobalah mengampuni. Berikutnya, tunjukkan akan perubahan setelah bertengkar. Setelah bertengkar. Kesimpulannya, kita lihat lagi tujuan pernikahan. 3 tujuan pernikahan ini mesti diperhatikan, diulang-ulang. Saya sarankan saudara tonton berulang kali sampai saudara paham. Saya akan tutup dengan ayat Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Keinginan daging itu maut. Masa bertengkar sampai maut? Sudah perhatikan. Bertengkar, meluapkan emosi terus-menerus terjadi. Lama-lama keinginan membalas dendam dan berikutnya sampai kepada maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Kalau saudara ingin hidup dalam damai sejahtera, latihlah dirimu sendiri bahkan ketika saudara bertengkar. Kembali lagi lihat kesimpulannya 3 tujuan pertengkaran. Lebih mengenal lebih dalam, lebih mengenal lebih dalam pasanganmu, lebih mengerti, cara pandangnya sama, kemudian perbedaannya, hal yang mungkin sepele tapi mengganggu, mulai dikenal. Berikutnya, tambah harmonis karena pikiran dan hatinya bisa saling menutupi, bisa saling melengkapi. Menarik bukan? Kita akan lanjutkan lagi di episode yang lain. Lebih banyak lagi, lebih menarik lagi. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Dalam pernikahanmu, dalam mendidik anakmu, termasuk dalam pertengkaran. Bahkan ketika engkau membuat kesepakatan baru, dengan pengertian yang baru, maka ada gairah yang baru, ada pengampunan yang baru, ada cinta yang baru. Lanjutkan, libatkan Tuhan dalam pernikahanmu. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.